Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wahyuni. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah kelas 4C. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Leadership dan Entrepreneurship. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ulan Wahyunirum, MAK, selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Terima kasih kepada Ibu Ulan yang telah membimbing kami selama 1 semester dengan baik dan penuh kesabaran. Baiklah, langsung saja di sini saya akan berbincang sedikit mengenai bisnis yang belum lama saya jalani ini. Baiklah, nanti di sini bakalan ada pertanyaan. Yang dimana akan saya jawab satu persatu. Langsung saja ke soal pertanyaan yang pertama, yaitu coba ceritakan semenarik mungkin bisnis yang sudah dijalani dan sekalian promosi. Nah, jadi kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai bisnis yang belum lama saya jalani ini, di mana di sini saya menjual sebuah cemilan, yaitu cemilan makaroni. Di sini saya menjual ada 2 varian rasa. Yang pertama itu ada varian makaroni pedas, dan yang kedua itu ada varian makaroni pedas daun jeruk. Nah, jadi ini dia 2 produk yang saya jual. Ini saya jual seharga Rp4.000 per picisnya. Jadi ada varian makaroni pedas dan varian makaroni pedas daun jeruk. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini pasti kepo kan, gimana sih rasanya, seperti apa sih rasanya. Jadi langsung aja yuk buruan di order, dan jangan lupa cek IG-nya @jajanankita16. Teman yang pengen order bisa langsung klik link WA yang ada di bio, atau juga bisa melalui via DM di Instagram. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana awalnya Anda memulai bisnis ini dan sudah berjalan berapa lama. Nah, jadi awalnya saya memulai bisnis ini jujur saja awalnya karena tuntutan tugas dari mata kuliah ini. Tapi jauh sebelum itu saya juga udah punya pemikiran ingin membuka usaha cemilan, namun karena rasa mager jadinya nggak terwujud sampai sekarang. Nah, kebetulan ada tugas berwirausaha di mata kuliah ini, jadi kenapa enggak saya wujudin rencana-rencana saya lewat mata kuliah ini. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2021 kemarin saya melaunchingkan produk cemilan ini. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, mengapa Anda memilih bisnis ini? Jadi di sini saya memilih bisnis ini karena saya melihat peluang dalam berjualan cemilan ini cukup besar. Selain itu, modal yang digunakan bisa dikatakan tidak terlalu besar. Selain itu, ketersediaan bahan baku dalam produksi cemilan ini juga cukup mudah untuk didapatkan. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, apa kendala terberat Anda dalam menjalankan bisnis ini? Nah, jadi di sini yang menjadi kendala terberat saya dalam menjalankan bisnis ini yaitu persaingan pasar yang sangat ketat, di mana di luar sana banyak sekali orang yang juga menjual cemilan seperti ini. Bahkan mereka dapat dikatakan lebih kreatif dan lebih inovatif dalam mempromosikan produknya. Jadi di sini saya merasa lebih dituntut untuk lebih gencar, lebih kreatif, lebih inovatif lagi dalam memproduksi dan mempromosikan produk saya agar mampu bersaing dengan mereka. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, siapa dan di mana pangsa pasar Anda? Nah, yang menjadi pangsa pasar saya di sini adalah masyarakat di sekitar rumah saya dan kemudian teman-teman dekat saya. Lanjut ke pertanyaan yang keenam, bagaimana Anda menjalankan bisnis ini, apakah melalui online, offline, atau kombinasi dari keduanya? Nah, jadi di sini saya menjalankan bisnis ini dengan berjualan secara offline. Adapun media promosinya itu saya menggunakan media online seperti WA, Facebook, dan juga Instagram.
Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu bagaimana Anda meyakinkan diri Anda untuk memulai bisnis ini. Nah, jadi ketika kita memulai sebuah bisnis itulah pastinya kita mengalami rasa takut. Jadi dimana menurut saya hal itu merupakan hal yang wajar saja. Yang pastinya kita itu harus mampu mengalahkan rasa takut itu. Dan kita itu harus mampu melawan rasa takut itu. Oleh karena itu, ada beberapa sikap yang saya tanamkan di dalam diri saya untuk mengalahkan rasa takut tersebut. Yang pertama itu saya tanamkan sikap percaya diri, kemudian sikap berani. Selain itu, saya juga bercermin dari kisah inspiratif yang dimana itu bisa memotivasi diri saya untuk lebih fokus lagi dalam menjalani bisnis ini. Selain itu, saya juga meminta saran dari orang terdekat karena menurut saya saran dari mereka lah yang bisa membangun bisnis saya untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8, yaitu bagaimana Anda mendapatkan modal. Jadi di sini saya mendapatkan modal itu berasal dari uang tabungan pribadi milik saya sendiri. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9, yaitu bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis Anda dan apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya. Nah, jadi sebetulnya di sini pandemi ini menurut saya tidak berdampak bagi bisnis saya, tapi adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di sinilah yang memiliki dampak bagi bisnis saya, yaitu banyaknya akses jalan ke daerah perkotaan yang ditutup sehingga menyulitkan konsumen saya yang berasal dari Pontianak itu untuk mengambil produknya ke rumah. Jadi pada akhirnya saya itu hanya mempromosikan produk saya ini di sekitar wilayah rumah saya saja, di sekitaran Adi Sucipto. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10, yaitu apa harapan terbesar Anda pada bisnis ini? Jadi yang menjadi harapan terbesar saya dalam bisnis ini yaitu semoga bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Yang awalnya bisnis kecil-kecilan semoga suatu saat menjadi bisnis besar-besaran. Baiklah, berikutnya di sebelah ini bakalan ada cuplikan foto dari para konsumen yang telah membeli produk saya.